Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiaratul Hasanah, NIM 19010165. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan, anatomi fisiologi sistem pencernaan, dan fekal. Dan yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Nah, adapun yang dimaksud dengan sistem pernafasan di sini atau biasa disebut dengan respirasi adalah sebuah proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam tubuh atau di dalam darah. Pada umumnya, pernafasan yang normal di sini ialah ditandai dengan bernafas itu sebanyak 12 sampai 20 kali per menit. Dan adapun organ-organ yang berperan pada sistem pernafasan di sini terdiri dari yang pertama itu terdapat saluran pernafasan bagian atas, yang mana saluran pernafasan bagian atas di sini terdiri dari hidung. Nah, hidung di sini berfungsi sebagai saluran udara pernafasan, dan bulu hidung di sini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Dan juga terdapat mukosa. Mukosa di sini berfungsi untuk menghangatkan udara pernafasan. Dan selanjutnya ada organ faring. Nah, di mana faring di sini merupakan tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan masuk makanan. Selanjutnya ada organ laring. Nah, di mana laring di sini terletak di antara akar lidah dan ujung atas trakea, tepat di bawah dan di depan pada bagian terendah dari faring. Adapun fungsi utama laring tersebut ialah untuk memungkinkan vokalisasi atau pembentuk suara. Juga dapat melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk serta menghubungkan faring dan trakea. Selanjutnya di sini terdapat saluran pernafasan bagian bawah yang terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Untuk mekanisme ventilasi pada sistem respirasi di sini, yang pertama ialah oksigen masuk ke dalam tubuh melalui fase inspirasi, melewati serangkaian organ pernafasan dimulai dari hidung sebagai saluran udara pernafasan dan udara yang disaring oleh bulu hidung. Setelah itu, udara tersebut dihangatkan oleh mukosa. Lalu udara melewati faring dan laring lalu menuju ke trakea. Setelah di trakea menuju bronkus dan bronkiolus sehingga ke alveolus. Dan selanjutnya pada alveolus di sini terjadi difusi oksigen ke kapiler paru-paru yang ada di dinding alveolus. Di kapiler arteri di sini oksigen diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Dan kemudian hemoglobin tersebut mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, semakin banyak oksigen yang digunakan oleh tubuh, maka semakin banyak pula karbon dioksida yang terbentuk. Sehingga karbon oksida yang terbentuk tersebut perlu dikeluarkan dengan cara ekspirasi. Nah, cara ekspirasi di sini, karbon dioksida tersebut kembali ke paru-paru menuju alveolus untuk mengalami fase ekspirasi tersebut dan melepas karbon dioksida. Dan pada fase ini diafragma dan otot-otot dada itu berelaksasi sehingga karbon dioksida tersebut keluar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan pemenuhan oksigenasi. Nah, permasalahan dalam gangguan oksigenasi ini tidak terlepas dari adanya gangguan yang terjadi pada sistem respirasi, baik secara anatomi maupun fisiologi. Dari organ respirasi tersebut, permasalahan ini dapat
disebabkan karena adanya peradangan, obstruksi, trauma, kanker, degeneratif, dan lain-lain. Dan gangguan tersebut dapat menyebabkan kebutuhan oksigen dalam tubuh itu tidak terpenuhi secara adekuat. Dan adapun suara nafas itu terbagi menjadi dua, di mana terdapat suara nafas normal dan juga terdapat suara nafas abnormal atau tambahan. Adapun macam-macam suara nafas normal itu diantara lain seperti vesikuler, brankial, dan bronkofesikuler. Dan sedangkan untuk pernafasan tambahan atau abnormal di sini diantaranya itu ada crackles, wheezing atau mengi, ronki, dan pleural friction roof. Selanjutnya macam-macam alat bantu oksigen yang diantaranya ialah. Dan untuk macam-macam alat bantu oksigenasi di sini, yang pertama di sini ada nasal kateter, nasal prong, dan binasal. Untuk frekuensi oksigen yang dihirup antara 24 sampai 40%. Untuk yang kedua di sini ada simple mask atau biasa disebut dengan masker sederhana. Untuk frekuensi oksigennya yang dihirup ialah antara 40 sampai 66%. Yang ketiga di sini ada masker dengan reservoir rebreathing. Untuk frekuensi oksigen yang dihirup di sini antara 40 sampai 80%. Untuk masker yang reservoir non rebreathing, untuk frekuensi oksigen yang dihirup di sini antara 40 sampai 90%. Dan adapun perbedaan dari rebreathing dan non rebreathing di sini ada pada masker reservoir rebreathing di sini terdapat kantong tanpa katup, dan kantong pada rebreathing di sini dapat berisi 800 sampai 1000 cc. Sedangkan pada masker dengan reservoir non rebreathing di sini terdapat kantong dengan katup atau adanya katup. Aliran oksigen non rebreathing di sini dapat berkitar antara 12 sampai 15 liter per menit. Dan yang nomor 5 di sini ada respirator. Untuk frekuensi oksigen yang dihirup itu antara 21 sampai 100%. Yang nomor 6 di sini ada inkubator. Untuk frekuensi oksigen yang dihirup di sini sampai dengan 40%. Terus yang nomor 7 ada sistem Venturi. Untuk frekuensi oksigen yang dihirup di sini antara 24 sampai 60%. Dan yang nomor 8 bag valve max. Untuk frekuensi oksigenasi yang dihirup di sini sampai dengan 100%. Untuk yang nomor 9 nasal ialah untuk frekuensi oksigenasinya itu 21 sampai 100%. Dan yang nomor 10 di sini ialah oksigen tent atau headbox. Untuk frekuensi oksigennya yang dapat dihirup di situ 30 sampai 50%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Nah, adapun yang dimaksud dengan sistem pencernaan di sini adalah serangkaian organ tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan sistem pencernaan. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu akan diproses menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Adapun organ-organ pencernaan terdiri dari sistem pencernaan bagian atas, diantaranya terdapat mulut yang terdiri dari dua bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Dan pada bagian dalam atau rongga mulut terdiri dari palatum, lidah, kelenjar ludah, otot lidah, faring, dan esofagus. Sedangkan untuk sistem pencernaan bagian bawah di sini terdiri dari gaster atau lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus.
Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu seperti pankreas, hati, dan kandung empedu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eliminasi fekal dan urin. Nah, adapun yang dimaksud dengan eliminasi tersendiri ialah merupakan sebuah proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh, baik yang melalui ginjal berupa urin maupun melalui gastrointestinal yang berupa fekal. Sedangkan yang dimaksud dengan eliminasi fekal atau defekasi adalah pengeluaran feses dari anus dan rektum. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi eliminasi fekal di sini diantaranya umur, diet, obat-obatan, cairan, tonus otot, gaya hidup, faktor psikologis, dan prosedur diagnostik, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi eliminasi urin diantaranya usia, jenis kelamin, jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari, medikasi atau pengobatan, dan aktivitas yang berpengaruh terhadap kebutuhan eliminasi urin. Adapun organ-organ yang terlibat dalam proses eliminasi fekal terdapat 3 organ, yaitu duodenum, jejunum, dan ilium. Untuk proses terjadinya defekasi yaitu diawali dengan adanya mass movement, di mana mass movement di sini dari usus halus besar descendant yang mendorong tinja ke dalam rektum. Mass movement ini dapat timbul kurang lebih 15 menit setelah makanan dan hanya terjadi beberapa kali dalam sehari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan banyaknya kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.